segmen sebelumnya gue udah ngebahas tentang bagaimana kehidupan gue di SD yang yang pertama antara yang kurang baik dan juga kebaikannya, yang cukup penuh drama saat itu dan membuat gue kayak putus asa untuk sekolah, tapi semuanya gue jalankan dan alhamdulillahnya lancar semua. Nah di sini gue akan ngebahas tentang bagaimana kehidupan gue di SMP. Dan untuk teman-teman SMP saya yang nonton video ini atau nonton live stream ini, selamat datang. Jadi kalian tidak perlu tahu juga bagaimana kehidupan gue di SMP, karena sedikit hampir sama. Ada beberapa juga yang berbedaan yang menurut gue juga peningkatan atau mungkin kehidupannya juga sedikit lebih menyenangkan dibanding dengan SD. Masuk SMP gue di tahun 2013. Oke. 2013 atau 2012 sih? 2012 kalau nggak salah, 2012 pertengahan. Masuk SMP dan gue dipertemukan dengan teman-teman baru yang berbeda sekolah, berbeda SD dan berbeda daerah. Dan gue dipertemukan dan kehidupan awal masuk SMP sebenarnya cukup menyenangkan. Cukup menyenangkan, walaupun mungkin yang keburukan mungkin ada beberapa sedikit, tapi sedikit banget. Dan itu tidak terlalu mempengaruhi bagaimana mental gue dalam keinginan gue untuk melanjutkan sekolah. SMP gue masuk di SMP Negeri 1 Parakan. Kalian pasti buat yang nggak tahu, SMP Negeri 1 Parakan itu adalah salah satu SMP yang mungkin kalian kenal dengan sosok bernama Ibu Siti Fauzana atau Buyan, ya, yang sempat terkenal di Metro TV, diundang di Kick Andy itu kan, terus dapat apa namanya satu buah seperti rumah, bisa gue bilang rumah gitu, yang bisa digunakan untuk apa namanya, kalau saat itu disebut dikenal dengan istilah puskesmas matematika. Nah beliau mengajar di situ, beliau mengajar di SMP Negeri 1 Parakan, dan gue sekolah di situ. Kalau ditanya gue diajar sama Buyan atau tidak, ya, tapi cuma 1 tahun. Itu di akhir dimana gue sekolah. Sebelum itu gue mau mulai dari tahun pertama gue masuk SMP, cukup lumayan menarik. Ya cepet, apa yang gue pakai nggak ada suaranya. Jadi awal masuk nggak ada masalah ya, lancar-lancar aja dan tidak ada permasalahan sedikit pun. Dan gue dipertemukan dengan teman-teman yang luar biasa menurut gue, dan membantu gue dalam mewujudkan cita-cita gue pada saat itu. Dan sebelumnya gini, cita-cita tiap tahun itu sejak SD, SMP, SMA gue itu berubah. SD gue punya cita-cita pengen jadi seorang atlet badminton. Keren nggak atlet badminton? Tapi nggak tercapai karena di SD tidak ada yang namanya badminton. Nggak ada, sama sekali nggak ada olahraga bulu tangkis tuh nggak ada. Bulu tangkis tuh cuma di rumah aja, tapi kadang-kadang di rumah tidak main bulu tangkis karena alatnya tidak ada. Cuman ada raket tapi tidak ada koknya. Dan di rumah malas beli kok. Jadi kita tidak berlatih untuk main bulu tangkis. Dan impianku untuk jadi seorang atlet bulu tangkis tidak jadi. SMP gue punya cita-cita berubah ya, dari pemain bulu tangkis jadi seorang app developer, atau bisa dibilang ahli dalam bidang pemrograman misalnya. Programmer, I can't call it, tapi kayak programmer tuh kayak pekerjaan paling gimana ya, ngutak-ngutik kode dan yang lain-lainnya gitu. Tapi gue nggak sampai segitu. Programmer yang gue maksud tuh kayak ya bikin aplikasi gitu, dan kemudian dikenalkan di seluruh dunia dan dijadikan sebuah mahakarya gitu. Itu yang gue pikir aja. Di masa SMA adalah masa dimana gue mulai lebih suka lagi dalam sekolah, karena mata pelajarannya lebih banyak, dan ada beberapa yang memang membuat gue kayak terpancing untuk mempelajari lebih dalam untuk mata pelajaran tertentu di SMP. Jadi kalau masa SMP gue, karena gue kan KTSP ya, belum kurikulum 13. Bahkan gue kayaknya nggak pernah ngerasain yang namanya kurikulum 13 kalau nggak salah. Selama ini gue nggak pernah ngerasain kurikulum 13, jujur deh. Gue
gue merasakan KTSP untuk selama gue sekolah, dan di SMP KTSP itu masih berlaku, dan di situ cukup menarik untuk mata pelajarannya. Dulu kalau di KTSP itu ada nama mata pelajarannya itu TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan itu adalah salah satu dari sekian banyak mata pelajaran yang gue sukai. Benar. Dan gue mendalami hal itu, dan memang mendalami hal itu, dan gue sampai diakui sama guru TK gue bahwa gue adalah orang yang bisa dibilang bisa setidaknya menguasai tentang dunia teknologi informasi dan komunikasi. Jadi untuk mengembangkan bakat cukup mendukung, tapi tidak terlalu sama sekali untuk bisa meningkatkan level gue untuk bisa mewujudkan cita-cita gue menjadi seorang programmer maksud gue. Gue mulai dulu dari kelas 1 dulu deh. Kelas 1 SMP, kehidupan lancar-lancar aja, walaupun ada satu. Jadi gue ceritain dulu, gue punya satu teman yang membuat gue kayak sebenarnya kayak mempengaruhi mental gue untuk kayak berhenti sekolah deh karena gue nggak nyaman kalau ada dia gitu. Nggak usah gue sebut nama, dia sebut inisial aja, inisialnya C. Si C ini sebenarnya punya kedekatan dengan saudara gue. Jadi gue punya saudara orang Kedu, si C tinggal di Kedu, dan dia gaulnya sama saudara gue yang di situ, di Kedu itu. Pernah suatu hari, mungkin kejadian ini agak gimana ya, agak aneh aja, tapi ini bahkan membuat gue hampir celaka di lingkungan sekolah. Jadi gue di kelas U1 unggulan 1 ya namanya. Kalau sekarang di SMP itu cuman kayak 7A, 7B, 7C, 7D gitu kan, 71, 72, 73 gitu. Kalau gue saat itu zamannya masih pakai kata unggulan, prestasi, sama imersi. Gue masuk di kelas 7 unggulan 1. Dan kalau ditanya bagaimana ruang kelasnya, biasa seperti ruang kelas pada umumnya. Cuman mungkin yang jadi gangguan adalah ada bagian ruang kelas yang kotor. Gue bilang kotor karena pernah ada satu kasus, salah satu siswa di situ tiap hari digigitin nyamuk. Ternyata pas dicek di laci mejanya banyak banget sampah plastik, tapi ya bukan sampah yang kayak makanan busuk tuh enggak, tapi kayak plastik gitu. Sehingga kalau di situ banyak sampah pasti bertebaran dong nyamuk dan serangga lainnya. Dan sehingga kelas gue di 71 itu perlu melakukan pembersihan ekstra sehingga terhindar dari serangga-serangga yang mengganggu itu. Akhirnya punya kesepakatan nih kelas gue untuk membeli alat untuk ini loh, semprot buat ini, spray buat menghalau nyamuk itu, tau nggak? Baygon aerosol istilahnya, barangnya kayak itu, gue sebut merek aja nggak apa-apa. Baygon aerosol gitu disemprot ke tempat yang katanya banyak penyamuk itu. Ya, karena itu belinya yang semprotan ukurannya besar dong, jadi nggak semuanya langsung dipakai ini langsung dihabisin gitu, nggak. Kalau udah selesai, udah mati, udah nggak ada serangga, ya udah diletakin di tempat semula. Nah, kejadian yang membuat gue hampir celaka itu juga pasti berhubungan dengan itu semprotan nyamuk ya. Suatu hari istirahat pagi jam 9, karena gue lapar, gue beli makan dong. Di kantin ada yang jual nasi kuning sama beberapa lauk gitu, gue beli dong, dan gue makan di ruang kelas. Dan gue menjaga ketertiban, menjaga kebersihan juga dong ya. Jadi makan tuh nggak pernah tuh yang namanya sampai tumpah-tumpah nasinya. Itu gue makan sebersih mungkin, nggak pernah tuh yang namanya tumpah-tumpahan. Saat gue makan, si C sama si temannya satu lagi perempuan kejar-kejaran sambil bawa aerosol, bro,
gue lagi makan di tengah-tengah gitu kan, lagi, jadi posisinya gue di tengah-tengah dan di depan gitu, tengah depan, bangku, jadi bangkunya ada di tengah dan di depan, jadi gue duduk di situ, gue lagi makan, tiba-tiba dia lari keliling, jadi dia ini pintu masuk kan, dia masuk keliling gitu ngejar si cewek gitu, entah dia bercandanya apa, mungkin dia bercandanya kayak kayak ngatain ceweknya ih jomblo kayak gitu gitu mungkin, gue juga nggak tahu, jadi dia keliling gitu kan, dia dia bawa aerosol udah siap mau nyemprot gitu, tiba-tiba pas udah lewat di gue, dia nyemprot pas gue lagi gini ya, pas gue lagi apa namanya manggil, ngambil makanannya pakai sendok gitu, pas gue mau masukin ke mulut, dia lari nyemprot dia langsung seperti gitu, itu nyaris kena makanan gue, walaupun kena kayaknya dikit sih, secara nggak sadar, dan gue sadar dong kalau misalkan itu aerosol kena makanan gue gitu kan, gue langsung langsung dengan istilah marah gue, lu langsung gue marah, lu nggak mikir apa ngakuin kayak gitu, lo nggak lihat aerosol tadi kena makanan gue, kalau gue makan terus gue sakit gimana lo, kalau gue celaka tiba-tiba amit-amit meninggal gimana lo, dia nggak terima gue ngomongin kayak gitu. Dia nyemprotin muka gue pakai aerosol gitu, maksud gue ini zaman SMP ya, zaman SMP saat itu mungkin nggak ada yang ngajarin apa namanya, nggak ada pendidikan atau hal yang ngajarin dia kayak, aerosol kalau misalkan kena ke kulit, aerosol, serangga disinfektan macam itu, kalau misalkan kena kulit atau kena makanan dan tidak sengaja dikonsumsi dalam artian dimakan atau diminum gitu, efeknya bakal gimana, itu nggak diajarin saat itu, jadi dia mungkin bercandanya udah agak kelewatan ya, kejar-kejaran sambil bawa spray obat nyamuk gitu, semprot apa lari-larian dari pas gue lagi makan, pas lagi gue mau gitu, dia nyemprotin gitu ya, dia nggak terima gitu kan gue ngomong kayak gitu, gelut lah gitu, sampai salah satu guru ngeliat gitu dari jendela, jadi ini kan kelas U1, nah jadi di seberangnya itu ada ruang BK, kalau nggak salah ruang BK, salah satu guru yang ada di ruang BK ngelihat perkelahian gue sama si C ini, dan ruang BK-nya kemudian manggil salah satu guru buat masuk buat ke kelas gue, dan manggil gue dan si C suruh ke BK. Itu adalah pengalaman pertama gue masuk BK karena masalah makanan kena aerosol obat nyamuk. Itu gue jelasin semuanya, dan seperti yang di segmen 1 gue omongin, ya namanya bocah ya, kalau misalkan udah diomongin kayak gitu gimana gitu, mulai memotong pembicaraan demi membela dirinya dan apa namanya, seakan-akan dia merasa paling benar gitu, namanya bocah gitu kan, masih bocah-bocahan gitu gitu kan. Kemudian guru BK gue langsung bilang, oke ya udah sekarang lo minta maaf sama dia, sekarang udah damai, gak usah dimasalahin kayak gitu, kamu makan makanan itu nggak, untungnya gue nggak makan makanan itu, langsung gue buang. Tapi yang jadi sayang duit gue bro, karena uang saku gue tiap hari itu dikasih 3.000, dan 3.000 itu ngepas buat gue beli makan itu. Bayangin bro, bayangin uang saku gue habis hanya untuk beli makanan yang dimana itu udah terkontaminasi sama spray obat nyamuk, dan gak gue konsumsi sama sekali, ya gue buang duit lagi bangsat. Udah selesai, jadi penyelesaiannya sudah main minta maaf, udah selesai gitu, nggak ada kayak ngembaliin duit gue 3.000 buat beli makan lagi gitu, nggak ada diajarin kayak gitu, gue beda tuh juga tuh, nggak ada apa-apa, nggak ada masalah, dan ya tidak ada masalah sama sekali, tidak ada, setelah kejadian itu tidak ada apa namanya, tidak ada problematika dan yang lain-lainnya, selesai lancar. Dan di situ luar biasa itu, di kelas 1 SMP itu adalah salah satu momen yang membuat gue bangga dengan diri gue sendiri, karena di situ gue mulai menemukan, apa namanya, mulai menemukan peningkatan gue dalam menuntut ilmu.
Misalnya gue ranking paling bawah di SD, sekarang gue dapet ranking satu. Bukan karena mungkin lo akan bilang, lo ranking satu karena temen lo beda. Mungkin bisa jadi temen lo geblek-geblek semua, sedangkan lo yang paling pintar sendiri. Belum tentu bro. Teman-teman gue ternyata saingannya bahkan lebih berat dibanding dengan teman-teman gue di SD. Gue dapet ranking satu, alhamdulillah sih menurut gue. Walaupun gue juga saat itu gue mikir kesuksesan atau kesuksesan dan eh, kesuksesan dalam pendidikan itu adalah tergantung dari nilai. Itu saat itu dulu gue mikirnya kayak gitu. Kalau sekarang tidak sama sekali. Gue dapat rapor tersebut, orang tua gue bangga, alhamdulillahnya gue bisa membanggakan orang tua gue. Dan ya selesai, kelas 1 selesai, naik ke kelas 2 dengan kelas yang sama U1, 8 U1. Dalam masa dimana gue nakalnya kembali lagi, muncul kembali, tapi nggak terlalu menonjol gitu. Salah satu kejadian nakal gue adalah kembali terulang seperti dulu zaman SD, dengan yang masih ada urusannya dengan kartu remi. Masih ada urusannya sama kartu remi. Sebenarnya gini, kalau zaman SMP gue itu kayak itu kan ada tuh dilarang bawa kartu remi. Kadang-kadang ada siswa yang ngelunjak bawa kartu remi diam-diam terus disembunyiin di loker di loker belakang kelas. Jadi kelas itu kan kayak ada laci loker gitu buat ngeletakin buku lah, buat ngeletakin apalah gitu. Ada satu bocah ngelunjak nyimpen kartu remi satu set di di loker. Kita kalau mau main poker pakai kartu remi itu kita diam-diam. Pernah satu kejadian karena gue bukan main poker ya saat itu, gue main apa sih namanya, hard. Kau kan game hard yang di PC ya, gue main kayak gitu dengan kartu satu set secara utuh itu. Saat itu pelajaran kosong, dan itu ada CCTV dan saat itu gue mikir kayak ngapain memasang banyak CCTV di sekolah, lagian juga yang bakal kepake cuma beberapa sih gitu kan. Lagi main gitu-gitu, pelajaran lagi kosong, dan teman-teman gue ya, amsyongnya kelas gue rame, sehingga ketika ada guru lewat di kelas gue langsung kayak pengen nenangin ruang kelas itu gitu. Padahal kita lagi enak-enak gitu. Kita itu enak-enak gitu, kelas lagi kosong, kita pengen bercanda-canda, kita pengen bermain gitu. Suatu hari kami dan teman-teman kami bermain kartu poker, bermain kartu remi untuk main hard itu. Tiba-tiba pas kelasnya rame, guru tiba-tiba langsung masuk tanpa gedor ya. Biasanya kan itu pintu ketutup gitu ya. Harusnya kan kalau misalkan ada orang yang mau permisi mau masuk itu kan harusnya kayak permisi, mau boleh masuk tidak gitu kan. Tiba-tiba salah satu oknum guru langsung buka gitu. Kaget dong gue. Kita lagi main gitu, tiba-tiba kaget lihat. Ngapain kamu pakai kartu rem, kamu ikut saya gitu kan. Ya. Karena kita tidak mau melakukan penolakan, karena kalau misalkan kita melakukan penolakan akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Maka kita ikuti apa yang kita lakukan. Apa yang dikatakan guru itu kita lakukan. Kita ikut beliau masuk ke ruang guru, dan kita disuruh berdiam di ruang guru sampai waktu pulang sekolah. Sampai waktu pulang sekolah kita disuruh ke ruang guru buat ya udah, lo kalau mau main kartu udah di sini aja, dan dilihat sama guru-guru dan dilihat sama kakak tingkat. Kejadian anjirnya, gue gak bilang kelakuan anjaynya, enggak. Kejadian anjirnya adalah ketika kita lagi di situ, tiba-tiba ada salah satu kakak tingkat udah perempuan, jilbabnya gini, jilbabnya cuma langsung satu gitu kan, tapi kadang-kadang ini diangkat sehingga belahan sehingga her tits kelihatan. Ya lu tau nggak model-model kayak gitulah, perempuan kayak gitu-gitu ya, udah pakai kerudung. Harusnya kan kerudung buat nutupin area ini ya. Tadi di kayak gini kelihatan. Jadi ini cewek bangsat ini lewat di depan ruang guru langsung lihat gitu, bilang, kasihan ya, syukurin dihukum, salah lu sendiri main kartu poker.
situ kayak oh tapi di situ gue gak ini ya di situ gue belajar banyak hal sih. Bahwa kalau gue main kartu harus dalam keadaan harus mainnya setelah waktu jam pelajaran karena gue gak pernah ngawasin. itu yang gue dapatkan. Kejadian selesai itu disuruh di apa namanya bukan berdiam sih, di ruang guru main poker. Tapi untungnya walaupun kami dihukum, dan saat itu dihukum dan tidak ada yang namanya perlakuan keras kayak kita dibentak atau diapapun sama guru. Untungnya ada salah satu guru yang sebenarnya menurut gue ini adalah pengalaman menyenangkan ya, saat dihukum oleh oknum guru ya. Itu juga ada ketika ada salah satu guru yang memperlihatkan trik dia dalam main kartu remi itu. Dan gue lihat, oh keren banget mainnya juga. Dia kayak kan magic, pakai sulap kartu gitu tau kan. Dia ngasih lihat trik itu ke kita, dan itu membuat kita kayak dihukum di sini kayak kita nggak ngerasa kayak kita terbebani, kayak kita dimarah-marahin atau diapapun gitu sama guru kita, sama si oknum guru ini, tapi malah merasakan kita kayak ngerasain wah kayak ternyata feel rasa dihukum itu bukan kayak gini, bukan kayak feel rasa dihukum itu nggak harus kayak mengerikan atau apapun, bisa menyenangkan seperti ini. Jadi menurut gue kalau dikasih hukuman jahat yang mungkin bisa dibilang jahat gitu, sebenarnya kalau misalkan lo jalani dengan enjoy aja, mungkin lo nggak akan merasakan beban yang seperti itu. Kayak gue omongin tadi, marah-marah, nggak akan ngerasain kayak dimarah-marahin, nggak akan lo ngerasa kayak di dibentak-bentak gitu. Jadi itu yang gue belajar, luar biasa pengalamannya. Dihukum yang sangat enak. Kalau misalkan ditanya lagi kenakalan apa yang lo lakukan di SMP, ada lagi di kelas 8. Gue pernah melakukan perusakan fasilitas sekolah. Yang dimana gue kan di kelas 1 sama kelas 2 kan gue ikut ekstrakurikuler komputer yang dilaksanakan setiap hari Sabtu siang gitu kan. Nah gue kan kadang-kadang disuruh sama pengampu TIK gue buat ngurusin ruang komputer kan. Gue pernah dengan tanpa sengaja matain kunci ruang komputer. Nah saat itu kan gue lagi muter. Ini kayaknya kesalahan gue sih pas mau muter mau buka, arahnya salah bro. Harusnya kan arahnya kayak diputar ke kanan, malah gue muternya ke kiri. Sehingga pas gue paksa, putus patah tuh kunci. Nah gue karena gue nggak mikir beliau akan marah ke gue, nggak ya, karena beliau sendiri orangnya cukup santai. Jadi di saat itu gue langsung lapor ke gurunya, Pak mohon maaf Pak, saya tidak sengaja matain kunci ini Pak, jadi saya nggak bisa buka kuncinya. Terus beliau karena gue saat itu seneng aja, tapi teman gue yang merasa kayak guru TIK gue ini bakal marah ketika kejadian itu terjadi gitu. Pas gue ngeceritain kejadian itu, beliaunya ya nggak apa-apa man, kamu ntar coba pakai ini, Bapak coba ntar saya coba buka pakai patahannya ini. Kalau dilihat patahannya, jadi patahannya itu kayak kayak patahan biasa gitu, cuman bagian ujungnya masih bisa kayak dipasang sehingga masih bisa buat diputar gitu, sehingga masih bisa buat buka kunci. Jadi gue alhamdulillah untung aja. Nah dari kejadian itu akhirnya sekolah mengganti daun pintu dan juga ininya buat ngekunci-nya. Di situ gue belajar kalau ada sesuatu hal yang mungkin kejadian langsung lapor aja biar bisa diselesaikan dengan baik. Itu yang gue dapetin. Pas ada kejadian nih, lucunya gini, kejadiannya kan matain kunci hari Sabtu ya. Hari Seninnya itu ada pelajaran TIK bro. Hari Seninnya pelajaran TIK, gue diceng-cengin sama temen gue yang cewek, diceng-cengin, dasar pengerusak fasilitas sekolah.
diceng-cengin kayak gitu. Karena dia cewek, gue mah ya oke, gue santai santai, oke santai Lukman, santai Lukman, oke santai Lukman, mungkin lo santai, besok kalau udah lulus habis tuh orang gitu. Gak bercanda bercanda, orang itu masih hidup kok, masih hubungan baik dengan gue karena cewek gitu kan, jadi gue santai aja Lukman, oke santai Lukman, tahan amarahmu gitu. Kelas 8 tidak ada masalah, dan kelas 8 adalah momen dimana perpisahan yang mungkin cukup 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 tidak terlalu menarik juga, tapi menurut gue cukup menjadikan beberapa teman gue, karena sebenarnya perpisahannya tidak terlalu spesial juga, karena gue cuman kayak di kelas 3 gue pindah kelas aja, dari U1 gue pindah ke U2, dari U1 pindah ke U2. Itu juga gue dibilangin gitu karena itu rekomendasi dari salah satu wali, bukan salah satu wali, itu karena rekomendasi dari wali kelasnya U2, gue disuruh pindah ke sana. Ya karena rekomendasi, dan itu demi kebaikan gue, ya gue lakukan dong, karena gue nggak mikir kayak gue nolak karena gue enjoy sama teman-teman gue, dan gue enjoy sama guru-guru gue mikirnya kayak gitu. Gue nggak mikir kayak gitu deh, karena menurut gue apa yang dikatakan guru gue itu buat kebaikan gue, ya udah gue lakukan. Kelas 8 selesai, kelas 9 masuk. Kelas 9 gue di U2, dan gue perlu beradaptasi lagi dengan teman-teman yang baru gitu, dan gue lihat teman-teman gue kayak gak asing nih. Ini teman-teman gue yang di SD semua nih kayaknya. Ada beberapa teman-teman gue yang bangsat juga nih untuk kelas ini. Gue jalani kehidupan di sana nggak ada apa-apa, lancar jaya, dan bahkan mungkin kelas 9 itu masa yang paling keren buat gue, karena gue diajarkan apa namanya, menumbuh kembangkan bakat gue. Tapi bakat gue di situ yang tidak terlalu mendukung cita-cita gue, karena saat kelas 3 itu adalah masa dimana gue cita-cita gue mulai berubah, dari yang tadinya gue senang programming jadi senang videografi. Itu awal-awalnya, dan gue saat itu mulai dikenalkan dengan bakat gue di bidang musik, karena saat kelas 9 gue bikin band untuk tampil di pensi, walaupun itu cuman cuman satu tahun aja, dan gak terusin lagi. Dan lumayan sih gue bisa masuk gabung di sana, dan pengembangan bakat gue luar biasa mendukung gitu kan. Dan gue sama teman-teman gue sama-sama ini yang berasa apa namanya, sama-sama uh, saling merasakan bagaimana beratnya sekolah, beratnya mengikuti pelajaran di kelas 3 gitu-gitu. Itu luar biasa menurut gue. Dan kalau ditanya, kan tadi kan gue ngomong gue pernah diajarin sama Buyan kan sama 1 tahun di kelas 3. Kalau kalian penasaran bagaimana rasanya diajarin sama Buyan, jawabannya adalah buat gue biasa aja. Kalau buat gue ya, kalau buat kelas atau apa namanya, buat diri gue sendiri biasa aja. Tapi kalau mungkin buat lo kayaknya mungkin agak-agak harus harus adaptasi cukup lama ya, karena cara ngajarnya Buyan sama cara ngajar guru gue di kelas sebelumnya itu beda banget. Sebelum gue pindah kelas, guru gue tuh membuat gaya belajarnya itu benar-benar bikin gue paham banget. Jadi kayak ada pelajaran, ada sebuah pelajaran yang pelajaran baru yang perlu untuk dikasih tahu gimana cara ngerjainnya, gimana cara kalau ada persoalan kayak gini gimana cara ngerjainnya, gitu diajarin gitu kan. Setelah itu coba latihan di soal ini dan kita kerjakan, kalau udah bisa oke. Terus kemudian ulangannya udah selesai. Buyan beda banget. Bisa gue bilang cara ngajarnya adalah kita ngerjain soal dulu, baru diajarin sama dia. Kita ngerjain soal nih, kalau kita kesusahan jawabnya atau mungkin kita jawab tapi salah, itu langsung diajarin sama Buyan. Ada sesi tanya jawab, tapi mungkin sesi tanya jawab tidak terlalu sering. Nah, kemudian gini, saking
saking bosennya gue dengan cara metode belajar Buyan. Metode belajar Buyan tuh kayak ya kayak tadi ya, ngerjain soal. Kalau misalkan ntar sambil ngerjain soal, ntar lu disuruh untuk ngerjain soal di papan tulis 5 soal lah, setiap anak 5 soal. Kalau udah selesai ntar giliran gitu-gitu kan. Kadang-kadang pas maju di papan tulis, kalau misalkan kita gak kebingungan ngejain soalnya, diajarin sama beliau, sama Buyan. Ini sama ini gitu kan. Tapi karena gaya pelajaran Buyan seperti itu tidak terlalu membuat anak itu secara lengkap atau secara full gitu paham dengan pelajarannya, akhirnya diteruskan ke puskesmas matematikanya Buyan. Karena gue ini ya, persiapan gue di puskesmas matematikanya Buyan itu mulai saat tryout UN. Gue disuruh ke sana ngerjain soal UN dari tahun kemarin, dikerjain gitu kan. Untungnya gue dibantu sama kakak gue yang memang ahli di bidang matematika dan juga merupakan mantan muridnya Buyan. Gue diajarin tuh, akhirnya gue bisa belajar sendiri gitu tanpa harus ngikutin pelajarannya Buyan. Kerjain lumayan nih ya, ngejain tryout gitu, ngejain soal tahun lalu di puskesmas matematika Buyan. Dikerjain apa namanya, gue datang lagi ke puskesmas Buyan, dikasih lihat salah mana, terus disuruh kerjain ulang sampai bener. Kalau udah dikasih lihat, oh udah bener, dikasih soal baru, suruh ngerjain lagi, selesai kayak gitu terus sampai waktu UN tiba. UN tiba UN tiba, gue ngerjain. Biasa nggak ada apa-apa, ngerjain dan udah selesai. Dan hal yang cukup mencengangkan adalah waktu pertama, waktu SMP adalah waktu cukup apa namanya, masa yang dimana pertama kali gue UN dapat nilai 100. Itu pertama kali di zaman gue SMP UN dapat nilai 100 di bidang matematika. Dan lo tau perisannya apa dari sekolah? Uang tunai 50.000. Tapi buat gue saat itu ya 50.000 tuh gede bro. 50.000 bisa beli cimeng berapa liter. Gak bercanda, gak beli cimeng. Bisa beli cireng, maksud gue. Bisa beli cireng, bisa beli cimol, berapa tusuk gitu kan, berapa buah gitu. Lumayan 50.000. Tapi karena pembagian uang 50.000 itu saat rapat pengumuman hasil UN, ya dimana itu dia di orang tua, dia mau 50.000, tidak mau ya yang megang orang tua gue dong. Gak mungkin gue, kalau misalkan gue yang megang kan dibilangnya ntar cepet habis buat jajan mulu. Ya udah, kalau gue kasih lah, usaha gue buat kebaikan lu juga ujung-ujungnya. Itu kejadian yang terjadi kelas 3 SMP. Kalau ditanya pengalaman menyenangkan dan pengalaman yang buruk, itu lebih banyak porsinya yang mana menyenangkan. Tapi yang buruk, walaupun ada yang buruk, tapi lebih banyak yang menyenangkan. Dan apalagi ya, SMP itu mengajarkan gue banyak hal. Yaitu adalah bagaimana solidaritas pertemanan itu menjadi kunci penting dalam kesuksesan seseorang. Karena jujur aja ya, kalau kita udah nyaman dengan orang yang setiap hari kita sosialisasi, kita hubungan sosial, itu bakal menumbuhkan kayak mental tuh jadi kayak nyaman gitu, sehingga ketika kita melakukan sesuatu hal atau kita menuntut sesuatu hal, itu jadi semakin mudah dan tidak ada beban sama sekali, sehingga kesuksesan lebih mudah diraih. Itu yang terjadi selama 3 tahun dari kelas 7 dan kelas 8 di kelas yang sama dengan teman-teman yang udah terbiasa. Tiba-tiba di kelas 9 gue bertemu dengan teman yang baru. Walaupun gue di kelas 9 gue adaptasinya cukup cepat gitu, nggak ada halangan dan nggak ada apa namanya, intinya nggak ada halangan apapun lah, jadi lancar, tidak ada hambatan suatu apapun, sehingga adaptasi gue sama kelas yang baru cukup lancar. Tapi bangsatnya adalah ketika event, jadi setelah kita lulus, kita ada kayak di bulan Ramadan itu ada bukber gitu, bukber per kelas gitu. Gue diajak tapi gue dikucilkan di situ. Gue dikucilkan semacam kayak
lu anak lu anak baru dan nggak ketemu sama apa namanya, lu cuma 1 tahun bareng kita. Jadi karena gue pemula gitu, bukan pemula, karena gue anak baru yang cuma 1 tahun akrab sama mereka, dan gue akhirnya dikucilkan gitu aja. Kalian anak-anak U2, kalian tukang ngucilin gue, kalian kita lihat siapa yang paling sukses. Bercanda. Yang pasti dari kehidupan gue SMP, pelajaran banyak banget yang gue dapatkan, dan salah satunya yang seperti yang tadi gue omongin, solidaritas pertemanan itu akan membuat kesuksesan lebih mudah didapat. Luar biasa. Tovan, kenapa kamu tidak sepintar ini dari SMP? SMP kenapa kamu goblok sekali? Itu dia pengalaman gue di SMP. Dan ngomong-ngomong tentang kesuksesan, ya, bridging. Ngomong-ngomong tentang kesuksesan, untuk kalian para konten kreator yang pemula, yang pengen mencoba pengen mencoba mengembangkan channel YouTube kalian, atau mungkin mengembangkan konten kalian di sosial media, kalian bisa menggunakan tool yang namanya TubeBuddy. Oke. Live streaming ini terafiliasi bersama dengan TubeBuddy. TubeBuddy ini adalah salah satu tool yang dapat membantu konten kreator awal pemula untuk bisa mengembangkan channelnya. Bisa nambah subscriber, bisa nambah views, dan bisa nambah like, dan bahkan bisa nambah engagement. Tool ini bisa kalian dapatkan dengan gratis hanya dengan link di deskripsi gue, di deskripsi box di bawah. Kalian sebenarnya bisa pakai link yang lain, tapi mohon bantuannya ya, dipakai link yang di bawah gue, di bawah ini ya, karena itu akan membantu gue juga untuk mengembangkan channel ini juga. Kalau channel ini bisa berkembang, lo bisa dapat inspirasi dari gue dong, enggak? Toolnya lengkap banget untuk semua kebutuhan konten kreator di YouTube, semuanya lengkap di situ. Dan kalian bisa dapetin fitur-fitur menarik yang bisa membantumu untuk mengembangkan channelmu. Selain itu kamu juga bisa dapat fitur ekstra jika kamu langganan fitur yang pro, dengan hanya mengeluarkan mungkin sekitar 100 sampai 200 ribuan aja, kamu bisa mendapatkan fitur pro dari TubeBuddy. Gampang caranya, tinggal langsung aja cek di deskripsi untuk kalian yang pengen tahu lebih lengkap tentang aplikasi TubeBuddy ini. Tersedia untuk pengguna Android, iOS, iPadOS, dan juga pengguna browser berbasis Chrome. Semuanya lengkap dan mudah untuk kalian gunakan.